Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 7 Januari 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, tingginya intensitas hujan menyebabkan jembatan yang menjadi akses jalan satu-satunya penghubung desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, amblas akibat tergerus air. Inilah kondisi jembatan Dusun Sijambu yang dibangun secara swadaya pada tahun 2021 oleh masyarakat. Hingga kini belum tampak adanya perbaikan yang dilakukan pihak instansi pemerintah sejak amblas sepekan yang lalu. Jembatan maupun jalan tersebut merupakan akses satu-satunya penghubung yang sangat dibutuhkan oleh warga untuk beraktivitas, meski beresiko warga tetap melalui jembatan tersebut untuk bekerja serta keperluan antar jemput anak-anak mereka. Hal ini menimbulkan keresahan warga saat melintasi jembatan miring yang telah hampir terbawa air. Ketua RT Dusun Sijambu Desa Sisumut Samidi menuturkan amblasnya jembatan selama musim hujan sejak sepekan lalu kini sudah dilakukan peninjauan baik pemerintah desa maupun BPBD. Namun hingga sampai detik ini belum ada realisasi. Warga sangat berharap pada pemerintah karena ini merupakan satu-satunya jalan dan jembatan penghubung antara RT 1 dan RT 3 di Desa Sisumut. Walaupun belum bisa dibangun secara permanen, paling tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 tanpa terkendala. Amblas jembatan ini sejak kapan, Bang? Selama musim hujan tiba ini. Oke, setelah amblas, pernah nggak disuruh ke desa atau ke pemerintah lah? Dari dinas desa udah Ini belum ada realisasi ya? belum ada. Oke. Nah, apa harapan Abang sebagai RT ya? Iya. Sebagai RT agar jembatan ini secepatnya dibangun, Bang. Harapan saya Pak, karena ini satu-satunya jalan antara RT 1 sama RT 3 saya. Sementara itu, agar jembatan tetap bisa dilalui masyarakat secara bergotong royong, membuat tanggul penahan jembatan yang terbuat dari tanah dan bambu. Sementara itu pemirsa, tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kota Pematang Siantar dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan jembatan jalan provinsi Siantar Medan mengalami longsor. Akibat jembatan yang mengalami longsor ini, jalan provinsi Siantar Medan, tepatnya yang berada di Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar, sering mengalami kemacetan arus lalu lintas akibat menyempitnya ruas jalan. Selain mengakibatkan kemacetan, para pengendara yang melintasi di lokasi jembatan longsor ini harus ekstra hati-hati untuk menghindari terjadinya kecelakaan saat berkendara. Warga sekitar yang tinggal di sekitar lokasi jembatan longsor ini mengatakan longsornya jembatan tersebut telah terjadi sejak 4 bulan lalu, namun hingga saat ini masih belum dilakukan perbaikan. Untuk menghindari kecelakaan di lokasi longsor, dipasang garis polisi sebagai pembatas dan gundukan tanah setinggi sekitar 1 meter. Salah seorang warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan perbaikan jembatan yang mengalami longsor tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 3 unit rumah di Kota Padang Sidimpuan ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kebakaran dipicu akibat korsleting arus listrik. Kebakaran hebat yang melanda 3 unit rumah yang berada di Jalan Yosudarso, Gang Ikhlas, Kampung Jawa, Kota Padang Sidimpuan. Dengan cepat kobaran api membakar rumah warga. Kebakaran tersebut diketahui warga setelah gumpalan asap menyelimuti rumah papan yang ditinggal penghuninya. Melihat hal tersebut, sebagian warga yang berada di lokasi kejadian berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun bangunan yang terbuat dari papan serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga bangunan rata dengan tanah. Pemicu kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah tersebut diduga akibat korsleting arus pendek. Bang, tadi kan rumah ini tadi kosong. Orang ini tadi, kalau nggak salah aku mau meninggal. Neng orang meninggal? Iya, belanja saudara orang itu.
tidak di Kampulare. Yang ya. Jadi ini kosong tadi tiga enggak satu aja. Kalau yang apa tadi cuma satu yang kosong ini. Cuma satu yang kosong. Atas nama Panjang Pak Laut. Bang tadi apinya dari mana bang? Dari bawah atau dari atas bang? Yang kita lihat bang. Kalau dari atas Pak. Dari atas ya. Sementara itu, api baru dapat dipadamkan setelah pemadam kebakaran kota Padang Sidimpuan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bus listrik milik pemerintah Kota Medan yang baru beroperasi selama 2 hari mogok di tengah jalan. Akibatnya jalan di sekitar mengalami kemacetan panjang karena mogoknya bus tersebut tidak jauh dari persimpangan jalan. Beginilah suasana saat satu unit bus listrik milik pemerintah Kota Medan mengalami mati mesin di kawasan Jalan Jamin Ginting pada Sabtu sore. Bus yang baru beroperasi selama 2 hari ini digadang-gadang akan menggantikan angkutan umum dan akan dimasalkan oleh pemerintah Kota Medan. Namun baru beroperasi 2 hari, bus canggih ini malah berhenti di tengah jalan yang mengakibatkan jalanan macet karena besarnya bus yang menutupi jalan. Dinas Perhubungan Kota Medan terpaksa menurunkan mobil derek untuk menarik bus listrik ini. Petugas cukup lama berusaha untuk menghidupkan mobil ini, namun tidak berhasil. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis yang tiba di lokasi untuk melihat langsung bus yang mogok mengatakan kejadian ini dikarenakan adanya human error. Supir yang mengendarai bus ini salah memencet tombol dan mengakibatkan sistem terreset. Dinas Perhubungan Kota Medan kemudian memanggil teknisi dari pihak karoseri bus untuk melakukan perbaikan agar kemacetan yang terjadi tidak semakin panjang. Ada kendala sedikit di bus kita. Saya Kadis Perhubungan Kota Medan mewakili pemerintah kota menyampaikan mohon maaf yang bersangkutan kepada masyarakat. Ini murni karena ada human error ya. Jadi karena mobil ini kan dengan teknologi baru. Nah, pelatihan kita memang sudah kita lakukan pelatihan terhadap driver, tapi tadi ada kesalahan penekanan tombol sehingga mobilnya terreset. Nah, terreset. Nah, ini datang teknisi, dampak dari situ kompres. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penerimaan seluruh logistik pemilu tahun 2024 di KPUD Gunung Sitoli hampir rampung dan mulai lengkap. Saat ini KPU RI berada di daerah untuk memastikan kesiapan logistik menjelang hari pemungutan suara. Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 terus berjalan termasuk penyiapan dan pengadaan logistik berdasarkan kebutuhan pada seluruh wilayah penyelenggaraannya. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli telah menerima logistik pemilu dan ditinjau langsung Komisioner KPU RI. Peninjauan gudang logistik ini dilakukan untuk memastikan kesiapan KPUD di daerah terpencil dalam melaksanakan pemilu. Selain itu, kunjungan kerja Komisioner KPU RI dan anggota KPUD Provinsi Sumatera Utara di Pulau Nias juga salah satunya melihat 5 jenis surat suara pada pemilu 2024 ini telah diterima oleh 5 KPUD Kepulauan Nias. Di gudang KPUD Gunung Sitoli, penyortiran surat suara dan perakitan sejumlah kotak suara telah berjalan dengan baik melibatkan puluhan orang pekerja. Seluruh logistik pemilu ini nantinya akan langsung didistribusikan di 413 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Gunung Sitoli selambat-lambatnya 1 hari jelang pemungutan suara. Ini semua akan disatukan sebelum nanti dikirim ke TPS lambat-lambatnya H-1, didukung oleh berapa ratus orang ini, kita 50-an orang shiftan untuk melayani 400-an TPS yang ada di Gunung Sitoli. Seluruh penyelenggara pemilu khususnya jajaran KPU di daerah ini tengah melengkapi keanggotaan PPS dan KPPS yang nantinya menjadi garda terdepan pada hari pemungutan suara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Semua pihak juga diharapkan mendukung partisipasi pemilih dengan turut mensosialisasikan agar semua dapat memberikan hak pilih sesuai TPS yang telah ditetapkan.
Sementara itu pemirsa, dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 14 Februari 2024, KPUD Serdang Bedagai bersama dengan masyarakat melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau SIREKAP. Simulasi dipusatkan di Desa Pegajahan, Kabupaten Sergai. Sejumlah perwakilan dari lapisan masyarakat dan jurnalis yang ikut terlibat dalam simulasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 yang dipandu oleh KPU, dan sejumlah warga turut melakukan proses pemungutan suara dari awal tiba hingga akhir. Kepada warga yang punya hak pilih selesai melakukan pencoblosan di bilik TPS yang dipersiapkan, Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang mengatakan pada simulasi ini KPU bersama dengan masyarakat dan para jurnalis dilibatkan dalam proses simulasi tersebut. Pada kegiatan ini proses yang berjalan dari awal pencoblosan hingga pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan penggunaan SIREKAP, sehingga apa yang dilakukan di simulasi ini tidak jauh berbeda dengan hari pencoblosan 14 Februari 2024. Kegiatan tersebut dihadiri 151 orang warga yang ada di Pegajahan dan sejumlah jurnalis. Dengan adanya simulasi ini diharapkan masyarakat mampu menunjukkan kesiapannya dalam membantu KPUD selaku penyelenggara pemilu. Mana prosedur atau tata cara pelaksanaan pemilihan atau pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara di TPS. Kemudian rekapitulasi dan kemudian kita upload hasil penghitungan itu ke aplikasi SIREKAP. Cukup antusias dan mereka hadir dan mereka cukup banyak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengundian hitung di TPS di pemilu 2020. Ya, pemirsa, informasi jelang pemilu 2024 akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama-sama aja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Sebagai bentuk kepedulian kepada penyelenggaraan badan ad hoc yang mengalami musibah, KPUD Kabupaten Deli Serdang memberikan santunan berupa uang tunai kepada 17 orang penerima santunan. Santunan yang diberikan kepada penyelenggara pemilu dengan kriteria meninggal dunia dalam kecelakaan di saat melaksanakan tugas kepada ahli waris, Ketua PPK Bangun Purba Arjuna Paulus Tarigan mengatakan perhatian kepada penyelenggara saat ini mengalami musibah sebagai bentuk kepedulian KPUD Deli Serdang kepada keluarga almarhum Suwondo yang telah mengabdi menjalankan tugas secara baik.
Oleh karena almarhum Suwondo orangnya gigih bekerja dalam mensukseskan pemilu, maka anak kandung almarhum Suwondo diangkat sebagai pengganti ayahnya untuk melanjutkan tugas menyukseskan berjalannya pemilu 2024. Ya, terima kasih buat Ketua KPU Deli Serdang dan jajaran, ada Pak Agus dan yang lain-lain. Kami berterima kasih sekali Pak Ketua Pimpinan, karena kami melihat bahwasanya perhatian kepada penyelenggara udah diaplikasikan di tahun ini. Kami juga sebagai perpanjangan tangan dari KPU merasa bangga melayani. Saya rasa demikian, kami pun juga agak pandai berbicara. Sekretaris KPUD Deli Serdang Nazrul Ihsan Nasution mengatakan sebagai bentuk kepedulian pihak KPU memberikan santunan kepada 7 orang ahli waris penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Selain itu juga diberikan santunan kepada 10 orang penyelenggara yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan berat maupun ringan. Bahwa memang kami menyadari kami sebagai penyelenggara pemilu sangat rentan terhadap segala tindakan, baik itu kecelakaan ataupun kejahatan di luar. Karena kami penyelenggara pemilu bekerja hampir 20. Kami harapkan pada seluruh penyelenggara pemilu, khususnya Kabupaten Deli Serdang, agar tetap menjaga diri, kemudian berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik siang, pagi, kecelakaan. Diharapkan santunan yang disalurkan sebagai bentuk kepedulian KPU kepada badan penyelenggara ad hoc bisa membantu keluarga maupun ahli waris. Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, KPU Kota Medan melakukan pelipatan surat suara DPD RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan di gudang logistik KPU Medan, Jalan Yosudarso, Medan Deli, Sabtu siang. Sebanyak 400 porter disiagakan untuk melakukan pelipatan surat suara di hari perdana. Pelipatan surat suara pada hari pertama yang dilakukan KPU Kota Medan disaksikan langsung oleh Forkopimda Kota Medan. KPU Kota Medan menempatkan petugas proter di 2 ruangan gedung logistik KPU Kota Medan. Sebanyak 400 petugas proter dibagi dalam 10 orang pada setiap grupnya. Adapun logistik surat suara yang dilipat adalah surat suara DPRD RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan. Petugas proter yang terlibat sebanyak 400 orang pekerja, selain bertugas sebagai melipat surat suara, juga akan melakukan penyortiran surat suara. Logistik surat suara untuk Kota Medan berjumlah sebanyak daftar pemilih tetap, yakni 1.853.458 orang.
Logistik surat suara ini ditambah sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilik tetap sebagai logistik cadangan. Adapun logistik surat suara yang belum tiba di antaranya surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Logistik pemilu ini akan dikirim ke 6.933 TPS yang tersebar di 151 kelurahan dan 21 kecamatan Kota Medan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan pelipatan surat suara yang melibatkan 400 pekerja proter ini ditargetkan akan selesai selama 6 hari. Hari ini kegiatan perdana pelipatan surat suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan. Pelipatan surat suara yang dilakukan untuk surat suara DPR RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan. Pekerja yang kita kerahkan ada sekitar 400 orang dan mereka bekerja dari jam 8 hingga jam 5 sore. Kemudian mereka nanti melipat surat suara ditargetkan bisa capai hingga kurang lebih 5-6 hari pekerjaannya dilakukan. KPU RI telah menetapkan penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan libatkan 400 pekerja proter dalam melipat surat suara. Petugas proter pelipatan suara ini nanti akan dinominasi oleh kaum hawa ini menjadi berkah bagi ibu rumah tangga. Petugas KPU Kota Medan bersama petugas kepolisian melakukan pembagian grup dan pemeriksaan terhadap petugas proter yang bertugas sebagai pelipat suara di gudang logistik KPU Kota Medan, Jalan Yosudarso Medan kemarin sore. Setiap petugas yang akan memasuki ruang penyimpanan logistik tidak diperbolehkan membawa telepon genggam. Tidak hanya itu saja, sebanyak 400 pekerja proter ini tidak dibolehkan membawa barang maupun ke tempat penyortiran surat suara yang telah dibagi menjadi 10 orang per grupnya. Adapun logistik surat suara yang mulai dilakukan pelipatan dan pensortiran adalah surat suara DPRD RI, DPRD Sumut, dan DPRD Kota Medan. Logistik surat suara untuk Kota Medan berjumlah sebanyak daftar pemilih tetap yakni 1.853.458 orang. Logistik surat suara ini ditambah sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilih tetap sebagai logistik cadangan. Pekerjaan musiman ini menjadi berkah bagi ibu rumah tangga, salah satunya adalah Ibu Devi, mengaku sangat terbantu akan ekonominya dengan adanya pekerjaan menjelang pemilu 2024. Ada nggak kesulitan ini? Nggak ada. Gampang. Cuma melipet-melipet doang, periksa, lipat. Sehari-hari kerja apa? Biar ibu rumah tangga. Oh ibu. Jadi dengan adanya ini menjadi berkah bagi. Berkah banget ya Bang. Sangat membantu ya. Ya, saya membantu keluarga. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah menjelaskan petugas proter yang ditugaskan melipat surat suara akan diberi upah sebesar Rp350 per lembar surat suara. Ada sekitar 400 orang dan mereka bekerja dari jam 8 hingga jam 5 sore. Kemudian mereka nanti melipat surat suara ditargetkan bisa capai hingga kurang lebih 5-6 hari pekerjaannya dilakukan. Jadi untuk upah bagi para pekerja pelipat suara itu kita hitung per surat suara, per lembarnya yang bisa mereka lipat. Kita bayarkan sejumlah 350 perak. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, tim gabungan dari Polsek Waluhulu Polres Labuhan Batu, unsur kecamatan dan desa menggerebek kampung narkoba di Dusun Pasar 7, Desa Londut, Kecamatan Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, berhasil meringkus tersangka bandar narkoba. Berawal dari keluhan warga, seringnya terjadi pencurian buah kelapa sawit dan isi rumah milik warga, dampak dari maraknya peredaran narkoba sehingga polisi melibatkan unsur pemerintah berkolaborasi menggerebek kampung narkoba. Tim gerebek kampung narkoba GKN dipimpin langsung oleh Kapolsek Waluhulu selama 3 hari melakukan pengintaian di sekitar gubuk lokasi tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba.
Gerebek narkoba pada Sabtu pagi kemarin berhasil meringkus tersangka Elvan Ria yang diduga sebagai bandar narkoba dan mengamankan sejumlah barang bukti 9,31 gram sabu, uang sebesar Rp645.000, 1 unit timbangan digital, dan 2 unit handphone. Kapolsek Waluhulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan penggerebekan dilakukan di 2 lokasi dan pihaknya berkomitmen memberantas narkoba di tengah masyarakat. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Kuala Hulu, khususnya pemilik-pemilik kebun yang berada di pinggiran-pinggiran perbatasan desa, agar menjaga kebunnya dan jangan membiarkan orang lain menggunakan kebun ini sebagai tempat untuk dijadikan lokasi pemakaian narkotika. Apabila ada hal seperti ini, segera laporkan kami. Narkotika adalah musuh kita bersama. Selanjutnya petugas kemudian memusnahkan lokasi gubuk sarang narkoba di perkebunan. Diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama menumpas peredaran narkotika. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Meski operasi Lilin Toba tahun 2023 telah berakhir, Polres Toba melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD agar dapat mengantisipasi tidak terjadinya kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru. Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini dilaksanakan selama 5 hari dimulai 3 hingga 7 Januari 2024. Kasatlantas Polres Toba Ibtu Gunawan Sian menjelaskan setelah operasi Lilin Toba tahun 2023 berakhir, sesuai dengan petunjuk dari Kapolda Sumatera Utara, dilanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan KYRD. Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi potensi kemacetan lalu lintas arus balik Natal dan Tahun Baru 2024. Pos-pos pengamanan yang tersebar di wilayah hukum Polres Toba masih tetap disiagakan, seperti Pospam Bundaran Balige, Pospam Silimbat, Pospam Porsea, dan Pospam Simpang Sibisa Lumbanjulu, guna mengantisipasi arus balik yang diprediksi masih ada. Kemacetan kerap terjadi di Porsea, Lagu Boti, dan Balige dikarenakan adanya hari pekan di Pasar Tumpah. Akibat dari kemacetan tersebut, petugas gabungan dari Polres Toba bersama Dishub Toba dan Satpol PP Toba melakukan pengaturan arus lalu lintas. Gunawan menghimbau kepada masyarakat agar dalam menjalani aktivitasnya di jalan dengan tetap berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi diri dengan kelengkapan yang sebagaimana diatur oleh aturan dalam berlalu lintas. KRYD, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Pada hari kelima saat ini, kami masih mengantisipasi masih adanya lonjakan atau tingkat volume yang masih ramai. Arus yang datang dari Tarutung, baik pun yang dari Parapat. Pengendara sepeda motor sport melaju kencang sehingga menabrak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Lintas Bakungan Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibatnya 2 pengendara mengalami luka berat. Terlihat di dalam video amatir, beberapa warga mengevakuasi pengemudi sepeda motor sport terlempar ke dalam kebun kelapa sawit. Berjarak 10 meter dari TKP, warga menggotong korban yang mengalami luka berat, sedangkan pengendara sepeda motor Matic terlihat tergeletak di badan jalan. Peristiwa tabrakan ini berawal dari 1 unit sepeda motor jenis sport yang dikendarai oleh Muhammad Randi Marpaung. Warga Damuli Pekan datang dari Rantau Perapat menuju Medan, hendak mendahului kendaraan di depannya. Naas tiba-tiba datang sepeda motor jenis Matic dari arah berlawanan. Tidak dapat menghindar hingga terjadi tabrakan. Akibatnya kedua unit kendaraan rusak berat dan kedua pengendara mengalami luka berat. Kanit Laka Polres Labuhan Batu Ibda Iskandar Sipayung membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor sport dengan sepeda motor Matic. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Aik Kanopan. Kedua korban saat itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Aikanopan, sedangkan barang buktinya dibawa ke Pos Lantas Waluhulu Aikanopan. Menurut saksi dan oleh TKP, bahwasanya sepeda Ranmor Pixen yang dikemudikan oleh Muhammad Randi inilah diduga yang bersalah. Kenapa? Dia memakan jalan orang lain.
Pemirsa, polisi berhasil meringkus 2 kawanan pelaku pencurian di dalam mobil yang beraksi di SPBU Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Kawanan pencuri tersebut beraksi memanfaatkan kelengahan pengemudi saat memarkirkan kendaraannya. Dari CCTV terlihat 2 kawanan yang merupakan saudara kandung berinisial AL dan TSL. Keduanya merupakan warga desa Asam Jawa mengambil sebuah tas berisikan uang 3 juta rupiah perhiasan dan 1 KTP dan juga kartu ATM. Dari dalam mobil yang sedang diparkirkan di SPBU, saat mengetahui pencurian tersebut, korban mengejar, namun kedua pelaku berhasil kabur. Setelah kejadian, korban Gustiani langsung melaporkan ke Polsek Torgamba yang segera melakukan penyelidikan di TKP. Dengan mengidentifikasi kedua pelaku melalui CCTV di SPBU, polisi berhasil meringkus kedua pelaku pencurian. Kanit Reskrim Polsek Torgamba Ibda Muhammad Rafi Mahendra Nasution menjelaskan kronologi kejadian berawal dari Gustiani dan keluarganya beristirahat di SPBU pada waktu istirahat mobil terbuka dan tidak dikunci karena suami Gustiani pergi ke toilet. Keadaan tersebut dimanfaatkan kedua pelaku yang merupakan abang beradik membuka pintu mobil dan mengambil tas dan langsung melarikan diri. Setelah melakukan pencurian, pelaku berhasil lari. Pada saat itu berhasil dikejar oleh suami si korban, namun tidak dapat. Kemudian si korban membuat pengaduan ke Polsek Torgamba. Dengan gerak cepat dipimpin oleh Pak Kapolsek, anggota Polsek dan Pak Kapolsek langsung mengecek TKP dan melihat CCTV. Ternyata dari hasil CCTV dikenali pelaku tersebut berinisial AL dan TSL. Sementara itu, untuk proses lebih lanjut, kedua tersangka kini berada dalam sel tahanan Polsek Torgamba. Dari Labusel, tidak terima ibu dan ayahnya rujuk setelah berpisah selama 3 tahun, 2 orang anak remaja di Kota Pematang Siantar tega menganiaya ayah kandungnya hingga meninggal dunia. Penganiayaan oleh 2 orang anak terhadap ayah kandungnya ini terjadi berawal mengetahui kalau ibunya telah dibawa sang ayah kembali pulang ke rumah untuk rujuk kembali setelah berpisah selama lebih kurang 3 tahun. Tidak terima dengan hal tersebut, kedua anak remaja ini mendatangi rumah sang ayah untuk menjemput ibunya, namun sang ayah menolak hingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara ayah dan 2 anak kandungnya yang mengakibatkan sang ayah meninggal dunia. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Hiros Bruno saat melaksanakan konferensi pers di Mapolres Pematang Siantar mengatakan saat ini kedua pelaku penganiayaan ayah kandung hingga meninggal dunia telah diamankan di Mapolres Pematang Siantar bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum. Kembali lagi terjadi cekcok antara 2 anak ini dengan bapaknya. Akhirnya terjadi pergumulan, ya, di mana sang bapak kemudian dilawan oleh 2 orang anak-anaknya, ya. Terjadi saling pegang, saling dorong, saling pukul. Ya, karena 2 orang maka sang bapak ini kalah. Akibat dari perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Pemirsa, kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali mengunjungi berbagai masjid di Kota Medan guna melaksanakan program sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh. Kali ini Masjid Ikhwanul Watan di kawasan Jalan Air Hakim, Gang Langgar, Kecamatan Medan Area. Program Safari Sholat Subuh Berjamaah dan Tausiah Subuh terus digencarkan oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan dengan mengelilingi berbagai masjid yang ada di Kota Medan. Kelompok Safari Subuh Arafah melakukan hal ini dengan tujuan memakmurkan masjid serta memberikan bantuan berupa Al-Quran serta sandal yang diperuntukkan bagi jemaah masjid.
Wakabintal Jarahdam 1 Bukit Barisan Letnan Kolonel Infanteri Ahmad Saidi Harap mengatakan bahwa gerakan safari subuh ini juga merupakan upaya Panglima Kodam 1 Bukit Barisan dalam bersilaturahmi dan hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama jamaah masjid, dan mengingatkan bahwa kemakmuran masjid adalah yang perlu dilakukan di lingkungan masing-masing. Selain itu, sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh juga dipercayai dapat membina mental rohani para warga yang berada di sekitaran masjid. Mati Allah, adapun maksud tujuan daripada safari subuh ini, yang pertama adalah untuk menjalin silaturahim di antara kita sesama umat Islam. Yang kedua, tujuannya adalah mengajak kita bersama untuk memakmurkan masjid. Harapan kita supaya kita sama-sama mengajak keluarga kita, saudara-saudara di tohan, di tolan tetangga, supaya meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Sementara itu, dengan pembinaan rohani berupa sholat subuh berjamaah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bernuansa religius dan bermuara kepada berkurangnya tingkat kriminalitas dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 8 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 8 Januari 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang, sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Mandailing Natal, Toba, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Asahan, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, pegunungan, lereng barat, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Toba, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot Sumatera Utara pantauan tanggal 6 Januari 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di informasi lainnya, selama liburan tahun baru, sejumlah objek wisata, khususnya objek wisata air yang ada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ramai dikunjungi oleh warga yang berasal dari berbagai daerah. Seperti halnya objek wisata pemandian alam sejuk yang berada di Kecamatan Jawa Maraja, Bajambi, Kabupaten Simalungun, selalu ramai dikunjungi oleh warga selama liburan tahun baru. Selama liburan tahun baru, objek wisata pemandian alam sejuk ini telah dipadati oleh warga sejak pagi hari, baik yang berasal dari Kabupaten Simalungun maupun yang datang dari luar daerah. Pengelola objek wisata pemandian alam sejuk, Amin, mengatakan dengan banyaknya kunjungan warga yang berwisata untuk mengisi liburan tahun baru di objek wisata pemandian alam sejuk ini, pengelola lebih meningkatkan pengamanan dengan menambahkan personel pengamanan untuk dapat menjaga keamanan para pengunjung, khususnya anak-anak yang bermain dan berenang di lokasi kolam pemandian. Pengamanan kolam karena ledakan pengunjung tadi, kami menyiapkan untuk pengamanan kolam sepanjang tahun baru ini sekitar 12 orang. Juga menambahkan hiburan sepanjang hari-hari daripada tahun baru ini.
Pengelola objek wisata pemandian alam sejuk Amin menambahkan untuk masuk ke lokasi pemandian, para pengunjung tidak dibebankan biaya masuk. Cukup hanya dengan membayar uang parkir kendaraan. Untuk menambah kegembiraan pengunjung, pengelola juga menyiapkan beberapa jenis hiburan agar pengunjung tidak cepat merasa jenuh. Potensi objek wisata Lumban Rang saat ini semakin dikembangkan oleh pihak pengelola untuk menarik perhatian wisatawan. Objek wisata ini dikenal dengan keunikannya. Pengunjung atau wisatawan dapat menikmati aneka sajian kuliner di atas aliran sungai yang mengalir dengan suasana bersatu dengan alam. Air sungai ini mengalir dari air terjun di gunung yang berjarak sekitar 400 meter dari kawasan Taman Eden 100. Nama sungai dan air terjunnya sama-sama Lumban Rang yang diambil dari nama daerah tersebut dan masih satu kawasan air sungai ini mengalir sampai ke Danau Toba. Di lokasi objek wisata Lumban Rang ini terdapat beberapa tenda tempat bersantai di pinggiran aliran sungai dengan fasilitas lahan parkir, musola, dan toilet berada di Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Sebelumnya pihak pengelola hanya mendirikan tenda-tenda kecil dan kursi di atas aliran sungai untuk tempat bersantap kuliner ataupun menghirup segelas kopi. Namun seiring dengan bertambahnya pengunjung ke lokasi objek wisata ini, pengelola semakin mengembangkan lebih modern lagi dan profesional. Salah seorang pengelola Rapolo Sirait mengatakan konsep kafenya ini indoor dan outdoor, suasananya bersatu dengan alam sambil bersantap sambil menikmati desiran air aliran sungai. Selain itu progres ke depannya yang sudah dan sedang dikerjakan pihak pengelola akan mendirikan sebuah villa. Jadi para pengunjung dapat menginap di daerah objek wisata tersebut sambil menikmati keindahan alam. Selain itu lokasi ini juga masih dalam pembenahan dan akan dibangun beberapa fasilitas lagi seperti air mancur dan spot-spot bersuah foto. Objek wisata Lumban Rang ini selama libur Nataru sangat diminati oleh para pengunjung ataupun wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Saya sih sebagai orang kampung ini sangat bersyukur. Mudah-mudahan lah pariwisata di daerah Toba itu makin berkembang. Sejauh ini pengunjung bertambah atau gimana Pak kira-kira? Sangat bertambah. Dan terima kasih atas kunjungan dengan media sosial sekarang memang sangat-sangat membantu dengan wisatawan ke sini apakah kira-kira mempengaruhi omset Bapak saat ini atau gimana? Kebetulan kalau masalah omset kita belum hitung, cuma kita baru buka mulai tanggal 23 Desember tahun kemarin. Jadi secara resmi belum kita undang pihak-pihak yang terkait, misalnya pemerintah kabupaten sama dinas pariwisata. Ya mungkin nanti ada kesepakatan akan kita koordinasikan terhadap pihak-pihak terkait. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata kuliner pasti sudah tidak asing dengan daerah Kabupaten Batubara. Daerah Kabupaten Batubara memiliki sejumlah lokasi wisata kuliner. Salah satunya adalah Pecotot Reborn yang menyediakan aneka ragam kuliner tradisional. Pecotot Reborn berada di Dusun Kulon Panduk, Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Limpuh, Batubara. Tempat wisata kuliner ini dibuka sejak 2 tahun lalu, digagas pemerintah desa Pulau Sejuk untuk mengiatkan perekonomian warga. Pecotot sendiri merupakan nama kue tradisional yang mirip dengan onde-onde atau buah Malaka, namun terbuat dari singkong. Di Pecotot Reborn ini terdapat 16 kios yang menyediakan kuliner tradisional maupun kekinian seperti pecal, tiwul, cenil, getuk, dan aneka ragam kue tradisional lainnya. Kuliner olahan seafood juga tersedia di Pecotot Reborn yang juga salah satu diminati para pengunjung. Pecotot Reborn buka 2 kali dalam sepekan, yakni pada Rabu sore dan juga Sabtu sore. Lokasi ini dapat menjadi pilihan bersantai bersama keluarga sambil menikmati kuliner karena harga yang ditawarkan tidak menguras isi kantong Anda. Salah seorang pedagang Suginem mengatakan antusias warga yang berkunjung ke Pecotot Reborn sangat tinggi, bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar desa Pulau Sejuk. Kunjungan masyarakat selama masyarakat sih alhamdulillah antusias juga datang kemari, ramai, bukan dari desa ini aja, bahkan dari desa lain, dari Tujung Kubu, Tanjung Tiram, desa yang lain-lain juga alhamdulillah antusias kemari, Pak.
Dengan adanya Pecotot Ribbon ini terbantu nggak Bu perekonomian warga? Alhamdulillah dengan adanya Pecotot Ribbon ini sangat membantu sekali, terutama buat saya ya, banyak kali manfaatnya. Salah seorang pengunjung, Umi, mengaku sering berkunjung ke Pecotot Ribbon karena pedagangnya ramah. Ini sering ke Pecotot Ribbon ini? Sudah sering Pak, setiap akhir pekan saya selalu menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menikmati kuliner di Pecotot ini. Favoritnya apa? Makanan favoritnya ada klepon, air serik, wedang serik, kemudian ada steak chicken, dan masih banyak lagi makanan yang lainnya Pak. Kesannya apa selama di sini? Pesannya sangat baik ya, penjual-penjualnya ramah, kemudian sopan, harganya juga bersahabat, merakyat gitu Pak. Sementara itu, potensi kuliner tradisional seperti Pecotot Ribbon harus dilestarikan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai makanan sehat dan warisan budaya Indonesia untuk di masa mendatang. Meski libur panjang Natal dan Tahun Baru sudah berlalu, namun objek wisata Tangkahan yang ada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat masih ramai dikunjungi masyarakat. Objek wisata alam yang berada di Kabupaten Langkat terkenal sangat ramah di kantong para pengunjung yang ingin berlibur di akhir pekan. Salah satunya adalah wisata alam Tangkahan yang ada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, yang terkenal dengan wisata air dengan alam yang sangat asri. Sungai Batang Tangkahan ini merupakan aliran sungai yang berada dari kaki bukit Pegunungan Luser. Daerah yang dikelilingi dengan perbukitan dan gunung Luser ini membawa berkah dari berbagai segi, seperti alam yang subur dan asri serta berlimpahnya lokasi wisata dengan berbagai pesona alam yang sangat memanjakan mata. Setiap hari objek wisata ini selalu dikunjungi para wisatawan, tidak saja di hari libur, bahkan hingga hari di saat aktivitas masyarakat sedang berlangsung. Untuk menuju objek wisata ini, para wisatawan tidak perlu mengeluarkan kocek yang dalam, cukup dengan membayar Rp10.000 per orang. Para wisatawan bisa menikmati keindahan alam. Perjalanan menuju objek wisata ini selama waktu 3 jam dari kota Medan. Para pengunjung tidak perlu khawatir karena akses jalan sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai spot menarik bisa dilihat langsung oleh para wisatawan saat tiba di lokasi pemandian alam Tangkahan. Salah satu objek wisata yang sangat dikenal adalah tempat pemeliharaan gajah dan berbagai jenis air terjun. Selain itu, hamparan luas air jernih yang mengalir membuat para wisatawan semakin tertarik untuk mencoba air yang berasal dari Gunung Leuser. Objek wisata yang membuat udara sangat segar dan asri serta suasana hutan yang masih terlihat jelas semakin memanjakan mata para wisatawan yang ingin menikmati suasana. Salah seorang wisatawan, Rosdiana Surbakti, mengatakan tidak salah jika merekomendasikan tempat berwisata untuk keluarga dan dipastikan menikmati alam yang sangat mempesona sangat dirasakan. Kan ini kesannya seperti kita di dalam hutan, masuk hutan juga sih, hutan lindung ya. Jadi wisata ini memang cocok kita membawa keluarga kita kemari ya, ini direkomendasikan untuk keluarga kita. Karena sini wisatanya ya wisata air, kita bisa tubing, naik ban, nanti sampai ke ujung sungai ini. Pokoknya mengasihkan lah. Kalau untuk kemari tidak mahal ya, kita dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Bagi Anda yang belum pernah menikmati wisata alam Tangkahan, tidak ada salahnya untuk mencoba dan pastikan akan kembali lagi untuk mencari trip yang lebih menarik. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Korea. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.